Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Ya, tentu ini adalah kenikmatan yang besar, agung, dan mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita. Kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah. Kalau sebelum Ramadan kita berdoa supaya diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kita sudah berada di dalamnya, kita berdoa mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di hari-hari yang tersisa kita berdoa, karena umumnya di kita masih ada tradisi kebiasaan akhir Ramadan malah tambah lemes, ya. Akhir Ramadan malah tambah berkurang. Padahal idealnya semestinya semakin semangat, semakin bertambah-tambah amal solehnya, karena nanti puncaknya ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah juga berikan kekuatan kita untuk terus bisa menuntaskan Ramadan tahun ini dengan baik insyaallah. Salawat teriring salam kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama hidup kita Allah kasih istiqomah. Nanti pada waktunya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena Bapak Ibu semua kita yang hadir di sini ini sedang diincar oleh malakal maut. Ya, jadi ini kita sedang ditatap satu-satu. Saya nggak tahu Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Pilih yang mana kira-kira? Nah, ya nggak bisa milih masalahnya, ya kan? Nggak bisa milih, boleh jadi yang duduk, yang berdiri. Nah, itu makanya kita semua sedang dipantau oleh malakal maut. Mudah-mudahan yang paling penting bukan kematiannya, karena kalau kematian mau nggak mau, suka nggak suka pasti akan apa? Mati. Yang paling penting adalah kondisi keadaan kita, mudah-mudahan dalam keadaan muslim, mukmin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini salah satu di antara keimanan yang harus kita yakini. Kalau yang lain wajib kita amalkan, kita yakini, sebagian sudah nampak. Kalau hari kiamat yang hanya bisa kita pelajari adalah tanda-tandanya saja. Jadi kalau ada orang memastikan nanti kiamat tanggal sekian, bulan sekian, nggak mungkin, mustahil. Ya, sekalipun umpamanya benar, nah itu hanya kebetulan saja. Ya, karena Rasulullah SAW saja tidak bisa menentukan kapan, tanggal berapa, waktunya kapan, hanya tanda-tandanya saja, ya. Apa di antara tanda-tanda hari kiamat? Tentu ini as-sughra yang kecil, nomor 29, 30 dan 31. Ini satu rangkaian karena memang disebutkan dalam satu hadis langsung. Yang nomor 29 kasratus syuhi wal bukhli. Semakin menyebar luasnya perilaku orang pelit dan bakhil. Ya. Tentu yang dimaksud dengan pelit dan bakhil dalam bab ini adalah dalam kebaikan. Karena banyak orang kalau untuk bukan kebaikan mereka infakkan harta yang begitu banyak dan tidak merasa rugi. Tapi kalau untuk kebaikan kadang-kadang dihitung-hitung bahkan berkali-kali. Nah, ini kalau sudah terjadi dan nampaknya sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ini salah satu tanda apa?
kiamat. Kenapa orang yang bakhil, orang yang syuh, orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu tandanya dia tidak yakin kepada janji-janji Allah dan juga otomatis tidak yakin akan adanya hari kiamat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, umpamanya kita punya uang 1 juta, diinfakkan 100.000, ya, yang nyisa di dompet kita itu nilainya bertambah apa berkurang nominalnya? Ya. Kalau pakai bahasa materi berkurang, tadinya 1 juta jadi 900.000. Tapi kalau bahasa keimanan justru yang 100.000 ini nih, yang betul-betul punya nilai tambah, bahkan menjadi amal soleh parat sampai nanti ke akhirat, dan pahalanya dilipat gandakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika orang enggan untuk menginfakkan hartanya, dia sudah berkurang keyakinannya akan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ini yang harus kita jaga, nomor 30, qati'atur rahim. Memutuskan tali silaturahmi, apalagi dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Paman, bibi, adik, kakak, sebagian nauzubillah ada bahkan orang tuanya diputus. Ya, kemudian keponakan, sepupu. Nah, ini sebisa mungkin jangan sampai putus. Bahkan dianjurkan dan bahkan pahalanya besar. Bahkan orang yang memutuskan dalam sebuah hadis diancam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Siapa? Qati'un, orang yang memutus. Dilanjutkan dalam riwayat lain qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya ini kita jaga, ya. Kemudian yang nomor 31, su'ul jiwar. Orang bertetangga tapi bertetangganya tidak baik. Iseng kepada tetangganya, zalim, ya, kepada tetangganya. Bukannya membantu malah apa? Menyusahkan. Ya, makanya dalam Islam diajarkan kalau ada kita punya rumah, ada dindingnya, tetangga kita umpamanya mau punya kayu, punya apa, mau disenderkan, alangkah baiknya dikasih izin. Itu. Tapi tetangganya juga harus apa? Izin dulu. Seperti halnya kalau kita umpamanya ada tamu parkir mobil depan rumah orang, ini sederhana itu. Ya kan? Sederhana itu. Harusnya orang yang umpamanya dia punya lahan luas, ya kan? Untuk menjaga supaya husnul jiwar, bertetangga dengan baik, ya izinkan. Dan orang yang ada tetamunya juga jangan tiba-tiba celek taruh mobil di situ. La salam wala kalam. Nah, ya kan? Ini biasanya jadi problem. Tapi kalau orang subhanallah dia beriman kepada hari akhir, kan orang nggak ada yang berubah. Harta kita, rumah kita, tanah kita kan tetap di situ. Hanya beberapa saat saja naruh di situ. Ya. Nah, ini kita harus jaga supaya apa? Kita bertetangga, apalagi sesama kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin pun ada adab-adab yang harus kita jaga, ya. Dari mana dalilnya? Adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemana-mana membersamai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Anas bin Malik, saya 10 tahun jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, saya tidak pernah memegang kain sutra. Kemudian saya bandingkan dengan kepalan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih halus daripada apa? Sutra. Masya Allah. Ini tangannya Rasulullah kayak gimana? Ya? Padahal orang sutra itu Masya Allah halus sekali. Makanya kalau beli baju dari sutra pasti harganya murah apa mahal? Mahal, ya kan? Tapi ini saya ingatkan, halal untuk perempuan, haram untuk siapa? Laki-laki di dunia. Karena nanti pakaian kita nih di surga insya Allah semuanya pakai harir. Nah, yaitu apa? Kain dari sutra. Masya Allah. Dan kain sutra di dunia lain dengan nanti kain sutra di mana? Di akhirat. Gitu ya. Kalau kain sutra di dunia tergantung harga, tergantung yang buat. Tapi kalau nanti kain sutra yang di akhirat, karena ini adalah ata'an mir rabbika, pemberian lebih daripada amal soleh kita dari Allah, maka pasti akan diberikan apa yang terbaik, ya.
Nah, ini kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazdadul amra illa syiddatan, tidaklah perkara ini bertambah kecuali tambah sulit. Jadi nanti menjelang hari kiamat ini tambah sulit, tambah susah, tambah banyak masalah. Ya, banyak masalahnya. Wala yazdadun nasu illa syuhha, dan tidaklah bertambah kepada manusia ini semakin kemari semakin bakhil. Kenapa? Yang dicocoki, dipelajari di sekolah, di kampus kita, semuanya ideologinya adalah ideologi materi. Semua dihitung materi, untung rugi, apa dapat saya, apa manfaatnya untuk saya, apa yang saya dapatkan. Nah, dalam banyak hal-hal yang seperti ini tidak berjalan dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya orang jual beli. Umumnya orang kalau jual beli ingin untung apa ingin rugi? Nah, pasti, ya kan? Orang namanya jualan pasti ingin untung. Tapi dalam Islam, ya, sebetulnya tijarah itu termasuk kasab yang paling afdol, paling mulia. Ya. Kenapa? Karena orang yang jualan itu sebetulnya membantu saudaranya. Dia punya hajat, dia punya kebutuhan umpamanya. Daripada harus jauh dia ke pasar pondok, kita punya warung, sudah dekatkan. Sehingga apa? Orang yang tadinya butuh waktu, butuh tenaga, dia diberikan kemudahan. Nah, dari kemudahan itu dia dapat nilai lebihnya. Jadi sebetulnya orang yang jual beli harusnya kalau tidak ada di situ hal-hal yang dilanggar, umpamanya nauzubillah menipu, ada aib, ada kekurangan tapi disembunyikan, gak disampaikan, itu harusnya mendatangkan apa? Keberkahan, baik bagi penjual ataupun bagi pembeli. Tapi biasanya sekarang dengan sistem ekonomi kapitalis, banyak konsumen yang justru malah sengaja apa? Dirugikan. Kenapa? Karena orang yang menjual hanya berpikir yang penting modal sedikit untung banyak. Bagaimana supaya modal sedikit untung banyak? Ya dimanipulasi kualitasnya, bahannya yang harusnya A jadi B. Nah, hal-hal yang seperti ini ya salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, karena orang tambah pelit, tambah bakhil ya, yang sebetulnya dia punya potensi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Muhammad Al-Junadi, dan juga ada Imam An-Nasai dan yang lainnya ya. Jadi ini ada yang meriwayatkan beberapa kitab para ulama terkait dengan hadis ini. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi. Ya, ini kita sedang nunggu kiamat apa enggak? Nah, kita ini semua minimal nanti kiamat yang paling kecil yaitu apa? Kematian. Dan subhanallah sudah banyak diingatkan. Jawa Tengah banjir, subhanallah. Kudus, Demak itu jarang-jarang ada cerita banjir. Ya. Kemudian baru-baru kemarin ini gempa 6, berapa Surabaya. Itu juga luar biasa. Ya. Jadi kalaupun kita nanti nggak ketemu dengan kiamat kubro yang kejadiannya dahsyat, ini sudah Allah perlihatkan banyak ini kiamat-kiamat sugro, dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang meninggal. Ya, tapi kalau dalam keadaan beriman, mudah-mudahan husnul khatimah. Bahkan boleh jadi ada riwayat yang menyebutkan orang yang meninggal ketimpa bangunan, wahwa syahid. Dia kalau beriman termasuk orang yang apa? Syahid. Orang yang umpamanya sakit perut, ya, sampai meninggal syahid, dia juga dianggap apa? Syahid. Jadi ini banyak. Makanya kita harus jaga keimanan kita, karena kita nggak tahu semua kondisi ini sekarang sudah tidak normal lagi, ya. Makanya harus betul-betul kita kuatkan ikat pinggang kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yazharul fuhush, sampai nampak banyak perbuatan-perbuatan keji. Jadi orang perbuatan keji itu dulu dianggap keji,
nggak suka, semua orang menganggapnya negatif, sekarang dianggap biasa. Masya Allah, ya. Dulu orang pakai rok segini tuh bisa dihitung jari gitu. Ya, hanya orang-orang pemain saja. Ini sekarang nenek-nenek sudah peot nih. Nah, masih, Masya Allah. Ini terus akan seperti, kan secara logika orang nenek-nenek siapa yang mau ngelirik? Gitu, ya kan? Orang semut aja mungkin udah nggak mau, tapi itu tadi, ya. Kalau umpamanya yang muda-muda ya mungkin masih ada daya tariknya, ini sudah, waduh jalannya aja udah sempoyongan gitu. Tapi masih, waduh antingnya sampai ada yang kesini, bajunya dia udah nggak pakai baju ketat aja udah kelihatan memang tinggal tulang. Masya Allah. Tapi lihat coba, ya kalau dulu kita melihat penampakan yang seperti ini jarang sekali, jarang sekali. Sekarang malah jadi apa? Gaya hidup, gitu ya. Nah, model ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya kekejian dilakukan sepihak, tapi kata Rasulullah, buat tafahush, orang senang berbalas melakukan kekejian. Ya. Makanya saya ngeri itu, baca berita-berita subhanallah, suami istri saling bunuh, bahkan anak mempenjarakan, mempidanakan orang tuanya hanya karena semangka satu buah. Kalau umpamanya yang diambil emas segede semangka mungkin, karena emas segede semangka nilainya ini, masya Allah. Ada yang gara-gara ngambil kayu bakar dari kebunnya. Ini namanya tafahush, perbuatan keji dibalas dengan perbuatan keji. Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qati'atur rahim, dan memutus apa, tali silaturahim. Ya, ini juga banyak, hati-hati betul, termasuk apalagi kepada orang tua. Ya, karena ada sebagian orang yang sampai berani bahkan memutuskan hubungan dengan siapa? Orang tua. Ini termasuk, boleh dicek, Allah pasti akan segerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Ya, karena orang tua kita bisa milih apa enggak? Nggak bisa milih. Ya kan, umpamanya saya nggak bisa request, ya Allah saya mau lahir dari ibunya ini, bapaknya ini, nggak ada. Semua kita yang dilahirkan dari orang tuanya masing-masing itu adalah pilihan siapa? Allah. Dan orang tua kita luar biasa. Ya, mendidik kita, tanyakan kepada ibu-ibu. Lahir, bahkan dari semenjak dalam kandungan, wahnan ala wahnin, bahasa Al-Quran. Susah payah, payah di atas payah, luar biasa. Tidur nggak enak, balik kanan salah, balik kiri salah, nyender juga salah, nggak tidur juga salah. Itu subhanallah, tapi sabar. Kenapa? Sabar karena oh ini amanah dari Allah. Ya kan? Beda dengan orang-orang yang nggak beriman. Kebanyakan rata-rata Nokia. Apa Nokia? Nikah ogah, kawin iya. Nah, makanya lihat di negara-negara termasuk di Jepang. Di Jepang itu ditawari, yang punya anak dapat fasilitas tambahan. Tapi orang nggak mau pada nikah. Malah orang Indonesia sekarang saya bisa memprediksi mungkin 2-30 tahun ini semakin banyak ke sana yang mendapatkan fasilitas tambahan karena punya anak ini, yang banyak menikmati malah orang Indonesia. Kenapa? Karena kita muslim, prinsipnya banyak anak banyak rezeki gitu. Dan yakin orang kita dulu saja nggak pernah mikir kok tiba-tiba sudah segede gitu. Tapi kalau mereka dihitung betul, oh biaya lahirannya berapa, nanti ini berapa, harus dihitung seperti itu. Tapi tetap kita harus yakin bahwa semuanya ada di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Selama baik, caranya benar, istrinya halal, sah secara agama, insya Allah akan datang pertolongan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak negara-negara yang terancam dalam hitungan 50 tahun yang akan datang, kalau mereka masih menganut prinsip seperti sekarang Nokia, nikah ogah kawin iya, nah itu akan hilang generasinya. Kenapa? Karena tidak ada apa keturunan. Sedangkan orang muslim ini kenapa sekarang di Eropa, di Amerika tambah banyak? Ya karena tadi orang mereka tidak beragama, meninggalkan agama, nggak mau punya anak, nggak mau menikah yang halal, yang sah. Nah, akhirnya mereka hanya tadi Nokia saja. Ya nauzubillah. Ya, ini jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahim dengan orang tua. Termasuk kalau nanti ada tradisi di kita biasanya mudik, ya harus lihatkan. Salah satunya bukan hanya pulang kampung. Karena kalau pulang kampung saja ya hanya dapatnya kegembiraan sesaat di dunia. Di antaranya
Kalau yang masih punya orang tua, niatkan untuk apa? Menyambung silaturahim dengan siapa? Orang tua. Ya, bahkan idealnya sih bukan setahun sekali. Kalau yang rumahnya dekat malah lebih bagus setiap hari. Ya, kalau tidak minimal sepekan sekali, sebulan sekali, semakin sering itu insya Allah tambah berkah. Ya, karena orang tua ini adalah salah satu di antara pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasu'ul mujawarah, dan bertetangga dengan cara yang tidak baik. Ya, ini tanda-tanda apa? Hari kiamat. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nomor 32 di antara tanda-tanda kiamat tadi sudah disebutkan ya sepintas, yaitu zuhurul fuhsh. Semakin nampak jelas bertebaran di mana-mana yang namanya perbuatan yang keji. Ya. Nah, ini makanya kita yang diatur oleh agama jangan disepelekan. Yang diatur oleh agama jangan disepelekan. Kalau yang diatur oleh budaya kita mau pakai nggak pakai silakan. Tapi kalau yang dipakai adalah yang diatur oleh Allah dalam agama pasti berkah di dunia wal akhirah. Tapi kita coba berani keluar dari pagar itu, tinggal menunggu waktu saja. Ya, termasuk saya sering mengingatkan, hati-hati betul kita punya anak. Ya, saya sedih sekali di kota-kota ini. Anak-anak itu keluar malam. Kalau sudah keluar malam biasanya kenal. Ya, orang yang nggak punya uang ketemu dengan orang kaya, nah, mulai obat-obatan masuk di situ. Kalau sudah obat-obatan apalagi larut malam, minimal paling kecil tawuran. Karena orang kalau sudah minum obat ini akalnya hilang. Yang ada dalam pikiran dia semuanya yang happy-happy saja menurut pandangan dia, main pukul orang, main hantem orang, bahkan mobil orang, motor orang di stop, dipukul, itu dia tertawa-tawa karena ada kepuasan tersendiri. Dan nauzubillah, itu nanti puncaknya bisa jadi terjerumus ke dalam apa? Perzinahan. Ya, pastikan kalau sudah maghrib itu absen anak-anak kita dimanapun. Ya, kalau bapak ibu sudah mulai menyepelekan, apalagi anak perempuan, akan nangis darah. Sudah kita membesarkannya luar biasa, izinkan keluar malam, sudah tinggal nunggu waktu. Ya, karena apa? Kejahatan di malam hari jauh lebih banyak daripada kejahatan apa? Di siang hari. Dan umumnya tidak terkendali. Kenapa? Sebagian besar manusia dalam kondisi apa? Istirahat. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, termasuk ada namanya surah Al-Falaq. Ya kan? Nah, ini karena apa? Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi, ya, termasuk ini al-fuhsh, ya, perbuatan-perbuatan keji biasanya banyak di malam hari. Apa yang dimaksud dengan al-fuhsh? At-tasahul bil libasil 'ari. Orang bermudah-mudah memakai pakaian tapi pakaiannya telanjang. Nah, ini bagian daripada fuhsh. Ya. Saya nggak tahu. Kadang-kadang lihat di baju yang menerawang dengan yang agak tebal tuh malah mahal yang menerawang. Heran. Baju yang banyak bolong-bolongnya, apa namanya itu ya? Ya, itu malah lebih mahal daripada baju yang apa? Tertutup. Itu. Termasuk baju yang umpamanya longgar sampai ke bawah dengan yang tadi membentuk tubuh, itu malah lebih mahal yang apa? Padahal kan harusnya dari bahan ini kan super hemat ini. Harusnya apa? Tambah murah, tapi malah inilah memang ideologi luar dimasukkan ke kita. Ya, makanya ini harus hati-hati. Orang kita taruhlah pakai budaya timur saja masih lebih baik ketimbang baju-baju. Orang kita dulu orang-orang tua perempuan hanya pakai ke bawahnya kan, tapi masih sopan gitu. Tapi kalau sekarang baju-baju itu masya Allah, ya, baju anak SD dipakai oleh kakaknya yang sudah SMA, sudah kuliah, ya, bukan ngatung lagi sampai ke atas. Kalau ngatung kan dikit gitu di atas mata kakinya. Kalau ini sampai ke paha, ini gimana ngatungnya? Masya Allah. Nah, ini bagian daripada al-fuhsh, ya. Wal alfazul qabihah. Termasuk muncul lafaz-lafaz yang buruk. Jadi orang ngomong jorok tuh dianggap biasa. Bahkan jadi bahan apa? Candaan. Bahkan tidak sedikit malah jadi bahan orang mendapatkan kayak kesenangan. Bahkan tadi bisa menjadi komoditi uang. Ya, Masya Allah. Ini jangan.
ya lafaz-lafaz yang tidak baik, ya serono, tidak sesuai dengan ajaran kita, ya. Nah, ini jangan sampai dibiarkan menyebar luas, dan ini biasanya kita cek anak-anak kita istilah-istilah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi sekarang ini medianya media internet, ya. Ada seorang ustadz melakukan penelitian di media sosial, muncul agama baru, komunitasnya banyak, mereka nggak bertemu tapi berjejaring, ya. Dari mana munculnya? Awalnya tadi dari istilah-istilah, ya, istilah-istilah. Kemudian mereka kayak ada kesepahaman, ngumpul dan jadi satu komunitas persis seperti beragama. Ada kode-kodenya, ada apa-apanya. Termasuk kita sebagai orang tua harusnya paham bahasa anak-anak sekarang. Karena khawatir ada yang mereka ungkapkan kita nggak paham. Saya termasuk dulu ngajar anak-anak TPA. Kagak danta lu. Saya apa kagak danta gitu ya. Saya buka huruf G. Kagak masih. Danta D di kamus nggak muncul itu. Ya nggak muncul. Dari mana kita dapat? Ya dari anak-anak itu. Maksudnya apa sih? Gitu. Karena khawatir nanti ada ungkapan-ungkapan karena anak-anak umpamanya usia SD, usia SMA, itu mereka bikin kode-kode yang kita kalau nggak nyari tahu nggak akan tahu. Padahal boleh jadi kode-kode itu umpamanya apa? Oh, itu banyak istilah-istilah. Saya nggak perlu sebutkan itu. Ya, itu kalau dibiarkan kita tidak tahu awalnya hanya istilah-istilah, nanti itu bisa akan menjadi sebuah aksi yang bisa berbahaya. Nauzubillah, termasuk ada perzinahan anak-anak kecil itu, masya Allah. Itu awalnya dari media berjejaring. Ya, saya mungkin 5 bulan yang lalu di rumah sakit Mas Mitra ini, ya, ada seorang perempuan, nangis darah orang tuanya. Ketemunya di mana? Di internet. Ini anak hamil, kemudian oleh laki-lakinya suruh beri obat 1,5 juta. Ternyata gara-gara minum obat itu keluar darah terus tuh. Ya, jadi pendarahan terus. Tadinya dia nggak cerita, orang tuanya jadi tahu semua. Akhirnya cerita. Dan karena pendarahannya parah, dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya yang perempuan ngancam, datang kalau nggak akan kita pidanakan. Orang tuanya masya Allah jauh. Saya prediksi ya mungkin dari Bandung atau dari Tasik atau dari mana. Dia subuh-subuh nyampe ke terminal Bekasi, naik angkot ke sini. Karena dia kalau nggak nanti digeruduk rumahnya. Masya Allah. Ya, ini adalah sesuatu hal yang mudah-mudahan tidak terjadi. Dan tambah sini, tadi kalau kita tidak antisipasi dini dari sekarang, kita harus siap-siap nanti harus membayar dengan harga yang mahal, ya. Karena sekarang era media, ya. Ini kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan, lafaz-lafaz yang sengaja dibuat dan ini bagian daripada al-fuhsh. Dan orang-orang yang ngerti tentang bahasa, ngerti tentang IT, ya, berbagi kepada orang-orang yang nggak paham. Umpamanya ada kode-kode tertentu, oh ini mananya ini. Ya, insya Allah itu bagian daripada amal soleh, gitu ya. Jangan umpamanya kita paham, tapi nggak pernah mau menyampaikan ke orang, oh ini kalau kode ini artinya. Kan dulu orang jarang yang tahu 86 apa sih, gitu. Ya kan ternyata 86 maksudnya ini. Takutnya nanti ada kode umpamanya berapa, maknanya itu di kalangan anak-anak muda kita nggak tahu, ternyata itu perbuatan apa? Keji. Nah ini bisa kita hindari. Kemudian juga diantaranya selain lafaz-lafaz yang buruk, lafaz-lafaz yang tidak dibenarkan dalam agama, wasibab. Sibab itu artinya apa? Saling caci mencaci satu sama lain. Ya, sibabul muslimi fusukun. Kata Rasulullah, saling mencaci sesama orang muslim itu adalah kefasikan, perbuatan fasik. Wal-li'an, dan saling melaknat. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah fahishan, beliau orangnya senang dengan perbuatan yang keji. Wala mutafahishan, apalagi sengaja mencari-cari perbuatan apa? Keji. Jadi kalau kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita jauhkan, hindarkan dari perbuatan-perbuatan apa? Yang keji, ya. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam silsilah as-sahihah oleh Imam Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Maksudnya di tangan siapa? Allah. Ini tandanya sumpah. Ya, ungkapan-ungkapan yang seperti ini, ungkapan sumpah, dan kalau ada sumpah berarti ada penekanan di situ. Ya, apa kata Rasulullah? La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yazharul fuhsh, sampai nampak banyak fenomena-fenomena, dan itu termasuk perbuatan apa? Keji. Nauzubillah. Ya, ini yang ke-32. Nomor 33. Nah, ini banyak juga ini ya. Tahwinul amin. Banyak orang-orang yang amanah malah dikhianati. Nah, harusnya kalau ada orang yang amanah kita sokong, kita dukung. Tapi ciri-ciri hari kiamat, orang yang amanah al-amin malah tahwin, dikhianati. Ya. Wa atimanil khain, dan kebalikannya, orang-orang yang berkhianat justru malah kita apa? Lindungi, kita sokong, kita dukung. Nauzubillah. Ya. Jadi ini banyak orang yang sebetulnya dia amanah, tapi wah ini nanti kalau dia yang jadi rugi ini kita. Nah, udah nggak usah. Nah, ini namanya tahwinul amin, ya. Orang yang amanah tapi dikhianati. Wa atimanil khain, dan orang yang pengkhianat justru malah apa? Diberikan amanah. Wa hadza min alamatis sa'ah, dan ini termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat, ya. Termasuk dalilnya lanjutan daripada hadis yang tadi terkait dengan zuhurul fuhsh, semakin bertambahnya hal-hal yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yukhawwinul amin, dan orang-orang yang amanah justru malah mereka dikhianati. Wa yu'tamanul khain, dan orang-orang yang berkhianat justru malah mereka diberikan apa? Amanah. Ya, diberikan amanah. Makanya ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan orang-orang yang diberikan amanah adalah orang-orang yang memang sifatnya al-amin. Ya, al-amin itu artinya apa? Dia bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan amanahnya dengan baik. Karena kalau umpamanya tidak baik, ini peci saja Bapak, ditaruh di kaki, kira-kira pantas apa enggak? Nah, itu bahayanya. Orang kalau nggak amanah tuh begitu. Nanti peci ditaruhnya di kaki, sepatu ditaruh di kepala. Nah, ya. Tapi kalau orang amanah tahu, oh ini tempatnya di sini. Ini di sini, ini di sini. Itu saja sebetulnya, ya. Dan orang-orang yang subhanallah diberikan oleh amanah Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi dia tasyrif, dimuliakan oleh Allah. Kayak umpamanya nih, wali kota Bekasi. Kan se-Bekasi wali kota hanya berapa? Satu orang. Berarti yang jadi wali kota orang terpilih apa bukan? Terpilih. Tapi di sisi lain taklifan, itu beban loh. Berarti ribuan orang, jutaan orang yang tinggal di kota Bekasi ini menaruh harapan kebaikan kepada siapa? Orang ini. Ketika orang ini bisa menghadirkan banyak kebaikan minimal, ya kan? Itu berarti dia punya peluang dapat pahala. Tapi sekali dia berkhianat, makanya nauzubillah, ya. Orang-orang yang diamanahi apalagi dipilih oleh rakyat sampai menipu rakyat itu luar biasa itu, ya. Dan banyak orang-orang yang kadang-kadang sebelum dipilih datang sudah dipilih mah boro-boro kagak nongol hidung-hidungnya acan. Masya Allah, ya. Nah, ini mudah-mudahan, dan kita masyarakat harus membiasakan. Kalau ada pejabat datang jangan minta, kalau perlu kita kasih, ya, supaya apa? Meminimalisir. Karena masih ada budaya di kita kalau ada ini kita dapat bantuan apa? Enggak, bantu dia. Kalau perlu kumpulkan kasih dia. Gitu. Supaya apa? Jangan sampai ada pemimpin yang berkhianat kepada siapa? Rakyat. Dan kita sudah memberikan kontribusi. Jangan malah kebalikan. Masih banyak juga masyarakat yang senang. Dia senang walaupun nggak tahu dari mana uangnya, dari mana bantuannya gitu ya. Dapat bantuan. Nah, ini kita berarti mempertahankan supaya orang yang amanah ini nggak muncul-muncul. Kita berarti mempertahankan, ya, orang yang betul-betul dia militan, milih yang ada duitnya. Nah, milih nu aya duitan. Nah, ini nggak boleh, ya. Kita harus betul-betul menjaga ini supaya nanti orang-orang yang terpilih juga orang-orang yang apa? Amanah, ya. Ini nomor 33. Nomor 34,
halakal wa'ul, binasanya, meninggalnya orang-orang yang mulia. Ya. Wa zuhuru tahawud, dan muncul tokoh-tokoh yang sebetulnya dia rendah tapi dipuja-puja oleh orang. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mulia umpamanya ahlul ilmi, orang-orang yang subhanallah dia berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, itu semakin kemari Allah semakin sedikitkan. Dan semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, berarti tanda-tanda memang kiamat sudah semakin apa? Dekat. Ya. Makanya dulu para ulama ketika ada seorang alim, seorang tokoh yang kesolehannya luar biasa, itu ketika di depan jenazahnya mengatakan, mautul alim, mautul alam. Matinya seorang yang alim adalah matinya alam secara keseluruhan. Kenapa? Karena satu orang alim ini dengan ilmunya, dengan kedekatannya dia kepada Allah akan banyak mengingatkan. Makanya bisa jadi alam ini akan hancur gara-gara matinya seorang yang apa? Alim. Ya, makanya ini kita harus bersedih kalau ada ulama, tokoh, orang baik yang meninggal. Khawatir tidak tergantikan. Karena semakin banyak kesini, nanti akan banyak orang-orang yang sebetulnya mereka kematiannya merugi sekali ya untuk dunia ini, tapi orang-orang tidak sadar. Dan muncul nanti balikannya adalah zuhur at-tahawud. Muncul tokoh-tokoh ya yang mereka dielu-elukan. Bahkan tahawud itu bahasa asalnya orang ditaruh di sini, di pundak. Ya, jadi karena umpamanya dianggap tokoh sampai naik ke sini. Ini biasanya di mana? Konser-konser itu. Naik ke sini, diangkat ini. Masya Allah. Ini sudah 1400 tahun yang lalu diisyaratkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibutuhkan di negeri ini adalah pemimpin dengan karakter matahari, bukan bintang-bintang. Sekarang ini kan yang muncul banyak bintang-bintang, bintang sini, bintang sana. Orang kalau bintang dia pasti pikirnya sendiri. Tapi kalau matahari, dia terbitnya tepat waktu, tenggelamnya tepat waktu. Nggak ada istilah dia nggak datang. Matahari itu selalu ada. Makanya matahari disebutnya sumber kehidupan. Matahari itu simbol. Orang pemimpin itu harus seperti matahari. Dia tidak pilih kasih. Siapapun akan mendapatkan cahayanya. Tapi kalau bintang-bintang, kadang-kadang coba aja lihat bintang malam hari. Kadang muncul, kadang setengahnya, kadang juga bersembunyi di balik rembulan. Tapi kalau matahari, dia selalu hadir dan semua orang merasakan manfaatnya. Tanaman, tumbuhan, kita manusia, ya. Makanya ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para ulama, ya, para salihin itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min alamatis sa'a, dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, an yamuta asyrafun nas, yaitu meninggalnya, matinya orang-orang yang mulia di kalangan manusia. Dan yang mulia itu bukan hanya yang alim saja, termasuk kalau ada pemimpin, ada tokoh, ya, dia baik, dia berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, ya. Ini juga sama. Wa hukamauhum, ahli hikmah. Wa uqalauhum, dan orang-orang yang masih apa? Allah berikan kecerdasan akalnya. Ini banyak profesor, banyak doktor, itu juga kalau mereka dibawa untuk kebaikan banyak manfaatnya. Wa ulamauhum, dan ulama mereka, summa yadhharu badilun, kemudian muncul penggantinya. Bagaimana penggantinya? Fayazharu tahawud, yaitu muncul tadi disebutnya tahawud, wahum juhalun nas, dan mereka sebetulnya adalah manusia-manusia yang apa? Jahil. Ya. Kenapa? Li'annahu khalalahumul jaw, karena sebetulnya mereka tidak mendapatkan, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun, hanya apa? Euforia semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya alhamdulillah tidak pernah sekalipun hadir di konser-konser itu. Termasuk main bola pun saya tidak pernah sekalipun datang ke stadion. Saya diceritakan orang. Sebuah konser termasuk yang baru kemarin, saya kira datang ke situ ya tiketnya cuma 15.000 atau berapa. Ternyata sudah 1 juta, 2 juta. Dan itu antriannya kalau umpamanya acaranya nanti jam 12 malam ini, asar itu sudah antri masuk. Saya bilang astagfirullahaladzim, ini orang dapat apa? Gitu. Yang sudah kebayang saja kita ngumpul di GBK di mana itu pipis itu susah.
Ya, acara book fair itu kita mau pipis saja kan susah itu. Tapi ini orang Masya Allah, sudah bayarnya mahal, mau berdesak-desakan di tempat-tempat yang itu. Ternyata mereka subhanallah, apalagi ada grup-grup tertentu, band atau apa, itu anak-anak muda termasuk bahkan bapaknya anak-anak, emaknya anak-anak, itu mereka merasa bangga ketika melihat mukanya saja. Gitu. Ketika mereka hanya dapat jepretan, oh saya hadir di acara ini loh. Astagfirullah, saya bilang, ini bayar sampai jutaan. Kalaupun harus nonton tuh pokoknya depan layar malah lebih enak. Tapi ini mereka rela berdesak-desakan, membuang waktunya, membayar dengan harga yang apa? Yang mahal. Ternyata inilah yang diisyaratkan oleh siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid, majelis ta'lim yang justru malah nggak ada biayanya 0%. Ya kan? Bahkan istilahnya orang malah mendapatkan manfaat. Kurang apa majelis ta'lim di kita? Duduk, saya disediakan konsumsi, ya kan? Nggak ada. Subhanallah, kalau ke sana bayar sendiri. Kenapa? Inilah tadi kembali bahwasannya apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah tidak mungkin meleset. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kalau yang buruk hindari, jauhkan, jaga keluarga kita supaya tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang seperti ini, ya. Karena banyak hal-hal yang seperti itu, ya. Ujung-ujungnya kalaupun ada kesenangan sesaat, gitu ya. Dan mereka ketika lompat-lompat itu, kemudian ketika histeris itu ada sensasi sendiri, gitu. Nah ini bahkan saya sudah bisa memastikan itu gimana sholatnya. Jangan kan umpamanya dia berangkat nih dari asar, maghrib, isya tuh gimana sholatnya. Nah, tapi kalau orang seperti itu boro-boro mikir sholat, ya, dia sudah nggak ingat apa-apa, ya. Sudah jelas dia nggak sholat saja. Nah, ini udah tambahan bahwa itu sudah tidak dibenarkan dalam agama, gitu ya. Termasuk kalaupun ada yang harus pastikan tetap sholat, tetap menjalankan kewajibannya, baik itu sebagai pribadi, warga negara dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa poin kita sudah di poin nomor 34, ya. Terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, bukan untuk kita hitung, prediksi, tapi kita untuk berlindung kepada Allah. Karena umumnya tanda-tanda hari kiamat ini rata-rata adalah buruk, negatif, ya, hal-hal yang harus kita hindarkan, ya. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari diri kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini terlebih di bulan Ramadan, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Karena kalau di luar Ramadan, Bapak Ibu harus nyari antara azan dengan iqamah, turun hujan, sepertiga malam, kemudian di multazam, di raudhah. Kalau selama Ramadan kapanpun kita berdoa, insya Allah akan lebih dekat kepada kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk hadirkan muka orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal, ya. Ketika berdoa itu kayak ada hadir depan kita. Termasuk anak-anak kita di absen satu-satu. Kita nggak punya banyak sarana, apalagi sekarang anak kita sudah sulit untuk mengendalikan. Kita titipkan kepada Allah, absen satu-satu. Orang tua yang sering bangun malam doakan anaknya, insya Allah Allah yang akan menjaganya. Tapi kita titipkan ke lembaga apapun, kalau tanpa pertolongan Allah berat ini tantangan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini saja, ada sesi tanya jawab. Enggak, kalau ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan sebelum ditutup. Nih kayaknya masih berat ini bekas sahur ini. Pada sahur semua nggak ini Bapak Ibu? Ya, tapi ini selesai pengajian malah udah hilang ngantuknya. Ya, jadi tahan-tahan aja gitu. Saya termasuk banyak Bapak Ibu kalau ingin dapat baca Quran banyak habis subuh. Tapi resikonya memang habis sahur agak berat. Tapi kalau sudah lewat ini jam segini udah tidur udah nggak enak ini. Ya, kecuali pakai selimut ber-AC ya, itu mah lain. Tapi kalau tidur biasa ini udah lewat. Ya malah tambah segar. Ada? Nggak ada ya? Nah, baik, insyaallah kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.